Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Erik Agustinus, SEMM. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Amelia, Jenia atau saya sendiri, Kayla, Luffy, dan Makbul. Kami dari Prodi Akuntansi S1 kelas 01 Sake 011. Setelah berkenalan dengan kami, selanjutnya kita akan mulai masuk ke daftar isi. Dapat dilihat bahwa kami menyiapkan 3 bab atau 3 materi pokok yang dimana setiap babnya memiliki subbab yang akan diterangkan oleh teman-teman saya. Di bab 1, kami akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis, mulai dari pengertian manajemen bisnis, aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam manajemen bisnis, dan macam-macam manajemen bisnis. Lalu, pada bab 2, kami akan menjelaskan mengenai perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, di mana kami, kelompok 4, mengambil PT Mayora sebagai contoh. Beberapa hal yang akan dijelaskan dalam bab 2 yaitu mengenai PT Mayora secara singkat, implementasi yang dilakukan oleh PT Mayora, serta strategi apa saja yang dilakukan oleh PT Mayora. Akhir, di bab 3, kami akan menjelaskan mengenai perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, di mana kami mengambil 7-Eleven sebagai contoh. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai 7-Eleven secara singkat, penyebab kegagalan 7-Eleven, dan solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Baiklah, saya Makbul Khairul Insan di sini akan menjelaskan pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses pengelolaan sumber daya dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen bisnis melibatkan beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Perencanaan strategis dilakukan dengan merumuskan visi dan misi perusahaan serta menentukan tujuan jangka pendek dan panjang. Manajemen bisnis sangat penting untuk keberhasilan sebuah perusahaan karena dapat membantu mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang tersedia, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di lingkungan bisnis. Dengan manajemen bisnis yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek-aspek manajemen bisnis. Pertama, perencanaan. Aspek ini melibatkan penetapan tujuan, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini mencakup perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Kedua, pengorganisasian. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pembagian tugas, dan pembentukan struktur organisasi. Pengorganisasian memastikan bahwa setiap anggota organisasi tahu peran dan tanggung jawab mereka. Ketiga, penggerak. Aspek kepemimpinan ini mencakup motivasi karyawan, pengarahan mereka menuju tujuan organisasi, mengakomodir kegiatan dan tugas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan inovasi. Keempat, pengendalian. Ini melibatkan pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan rencana. Jika terdapat penyimpangan, tindakan korektif dapat diambil untuk menjaga kinerja sesuai target. Macam-macam manajemen bisnis. 1. Manajemen strategi atau strategi manajemen. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan inisiatif untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan analisis lingkungan bisnis dan pengembangan strategi kompetitif. 2. Manajemen operasional atau operational management. Fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional sehari-hari organisasi. Ini termasuk perencanaan produksi, kontrol inventaris, dan manajemen rantai pemasok. Macam-macam manajemen bisnis. 3. Manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Memfokuskan pada pengelolaan aspek-aspek sumber daya manusia seperti
perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan retensi karyawan. 4. Manajemen keuangan atau financial management, bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, analisis investasi, dan pengelolaan risiko keuangan organisasi. 5. Manajemen pemasaran atau marketing management, menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan, mengidentifikasi pasar sasaran, dan membangun citra merek. Pendahuluan. Perusahaan yang berhasil yang kita ambil yaitu perusahaan PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk merupakan produsen makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Tercatat hingga akhir tahun 2022 lalu, perusahaan ini memiliki 12 unit pabrik yang terletak di 6 daerah di Indonesia dan di Filipina. Dengan penerapan proses bisnis yang bagus, terutama pada kategori proses manajemennya atau BPM, PT Mayora Indah Tbk berhasil menjadi salah satu fast-moving consumer goods companies dan telah membuktikannya dengan mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia, dan masih banyak lainnya. PT Mayora Indah Tbk diakui di sektor FMCG sejak tahun 1990. Perusahaan ini menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. PT Mayora Indah Tbk berkembang pesat menjadi perusahaan berbasis ASEAN, mendirikan fasilitas manufaktur dan kantor pemasaran di beberapa negara Asia Tenggara. PT Mayora Indah Tbk tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, namun juga dikenal sebagai pemimpin pasar yang berhasil menghasilkan produk pionir dari kategori serupa. Implementasi konsep manajemen bisnis PT Mayora menerapkan bisnis proses manajemen pada proses identifikasi di PT Mayora dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan dan mengelola efisiensi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang, kebutuhan pelanggan, resiko, dan sumber daya yang relevan. PT Mayora Indah dapat mengidentifikasi proses bisnis yang dapat diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi seperti proses pengiriman dan pemantauan stok. Yang kedua, penerapan bisnis proses manajemen pada proses redesign di PT Mayora Indah akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam proses-proses bisnisnya. Yang ketiga, penerapan bisnis proses manajemen pada proses discovery seperti dalam konteks menemukan peluang bisnis atau pemahaman mendalam tentang pelanggan dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas dalam mengelola langkah-langkah penemuan tersebut. Yang keempat, penerapan bisnis proses manajemen pada proses analisis PT Mayora dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengumpulan, interpretasi, dan penerapan data untuk mengambilan keputusan yang lebih baik. PT Mayora Indah dapat melakukan analisis data penjualan untuk memahami tren penjualan produk mereka, musiman, dan pengelola pembelian pelanggan. Strategi PT Mayora. 1. Pengadaan bahan baku. Tahap awal dari siklus bisnis PT Mayora Indah Tbk adalah pengadaan bahan baku. Ini meliputi pembelian dan pengangkutan bahan mentah seperti kopi, coklat, susu, dan bahan lainnya dari pemasok. Setelah itu, proses pengadaan bahan baku di PT Mayora Indah Tbk mencakup pemilihan produk, negosiasi kontrak, pengiriman, dan penyimpanan bahan baku.
Penerapan manajemen rantai pasokan yang baik adalah kunci dalam memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas tinggi. 2. Produksi. PT Mayora Indah Tbk memiliki fasilitas produksi yang modern dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Setelah bahan baku tiba, di fasilitas produksi ini melibatkan berbagai tahapan termasuk pencampuran, penggilingan, dan proses produksi khusus lainnya. Strategi PT Mayora. Ketiga, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah bagian integral dari setiap tahap produksi di PT Mayora Indah Tbk. Ini mencakup pengujian bahan baku, pemantauan proses produksi, dan menguji produk jadi untuk memastikan kepatuhan dengan standar kualitas yang ketat. Selama proses produksi, PT Mayora Indah Tbk melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas produk untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keempat, pengemasan. Produk yang telah diproduksi dikemas dalam kemasan yang sesuai. Setiap kemasan harus melalui pemeriksaan kualitas yang memastikan integritas produk dan kemasan. Ini melibatkan inspeksi visual dan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kelima, distribusi dan logistik. Distribusi produk jadi ke berbagai pasar domestik dan internasional adalah bagian penting dari operasi PT Mayora Indah Tbk. Ini melibatkan manajemen rantai pasokan, pengaturan pengiriman, dan manajemen persediaan untuk memenuhi permintaan pasar dengan efisiensi. Setelah dikemas, produk jadi siap untuk Bab didistribusikan. 3. Perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Pendahuluan 7-Eleven. 7-Eleven adalah jaringan kelontong atau retail yang tersedia selama 24 jam asal Amerika yang kemudian diambil alih oleh 7&I Holdings Co. asal Jepang pada tahun 2005. 7-Eleven juga telah tersedia di Indonesia di bawah pengelolaan PT Modern Putra Indonesia, anak perusahaan dari PT Modern Internasional yang merupakan distributor Fujifilm di Indonesia. Namun sayangnya saat ini 7-Eleven sudah tidak lagi beroperasi di Indonesia. Beberapa produk khas 7-Eleven adalah Slurpee dan Big Gulp yang merupakan sejenis minuman atau soft drink yang berukuran besar. Penyebab kegagalan 7-Eleven. Kegagalan 7-Eleven di Indonesia dapat juga dianalisis menggunakan konsep lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran yang menyebabkan gagalnya 7-Eleven di Indonesia antara lain 1. Lingkungan perusahaan. Kegagalan dari lingkungan perusahaan ditunjukkan oleh gagalnya akuisisi yang direncanakan oleh PT Modern Internasional. Selain itu, adanya dugaan mengenai masalah internal dari anak perusahaannya, PT Modern Sevel Indonesia, juga merupakan faktor dari lingkungan pemasaran bagian perusahaan. 2. Lingkungan politik. Lingkungan politik merupakan bagian dari makro environment. Lingkungan politik yang berkaitan dengan kegagalan 7-Eleven di Indonesia ditunjukkan oleh peraturan pemerintah mengenai larangan penjualan minuman alkohol. Hal tersebut menyebabkan perusahaan secara keseluruhan sehingga penjualan bersih 7-Eleven di Indonesia menurun selama 2 tahun. 3. Lingkungan konsumen. Walaupun konsumen merupakan pihak yang paling memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, perilaku konsumen juga dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Dalam kasus 7-Eleven di Indonesia, kebiasaan konsumen yang hanya menghabiskan sedikit di 7-Eleven tetapi menggunakan banyak fasilitas memicu penurun keuntungan perusahaan karena biaya tetap yang tidak terpenuhi oleh penjualan. 4. Lingkungan kompetitor. Pesaing merupakan pihak dari lingkungan pemasaran mikro yang sangat berpengaruh pada kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Untuk kasus 7-Eleven di Indonesia, banyak pesaing dengan model bisnis yang sama yang sudah populer di Indonesia terlebih dahulu sebelum 7-Eleven masuk.
Faktor-faktor eksternal yang dikonsepkan ke dalam lingkungan pemasaran tersebut memaksa 7-Eleven untuk menutup seluruh gerainya di Indonesia. Perusahaan yang gagal, 7-Eleven, kita punya beberapa solusi. Yang pertama, pemahaman regulasi dan peraturan sebelum membuka gerai di Indonesia. Ada hal pertama yang perlu diketahui, yaitu mengenai regulasi dan peraturan yang berlaku. Karena dengan memahami regulasi yang ada, maka bisa menghindari menjual barang yang sah secara hukum. Contohnya tentang regulasi larangan penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, strategi produk hindari stuck in the middle atau ketidakjelasan produk. Maka tentukan dahulu konsep usaha yang akan dibuka. Mengingat bisnis retail di Indonesia sangat berkembang dan banyak pesaing. Yang ketiga, konsumen karena rata-rata konsumen Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan fasilitas yang ada daripada menghabiskan banyak uang terhadap produk yang dijual. Maka perlu diperhatikan budaya ini. Perusahaan bisa berfokus untuk menjual barang dengan menyediakan fasilitas untuk berbincang lebih sempit. Dan yang terakhir, itu yang keempat, persaingan faktor dari lingkungan. Pemasaran yang paling mengancam 7-Eleven di Indonesia adalah pesaing. Karena sudah banyak perusahaan retail yang terkenal dan sangat disukai konsumen di Indonesia. 7-Eleven harus benar-benar memikirkan strategi pemasarannya yang tepat agar bisa bersaing di Indonesia. Solusi yang kami usulkan terkait dengan pesaing adalah memberikan nilai lebih kepada konsumen, seperti menawarkan produk yang eksklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua mengenai implementasi manajemen bisnis dalam suatu perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.